Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Nurfadli. Saya akan menjelaskan tentang protein. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, yang artinya utama, yang zat paling penting dalam setiap organisme. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang diikat dengan ikatan peptida. Protein merupakan satu dari 3 jenis zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh. Zat gizi ini terdiri dari beberapa unsur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur lain seperti fosfor dan sulfur pun terkadang ikut andil dalam proses pembentukan protein. Protein terbentuk dari bahan pembangun yang dikenal dengan asam amino. Klasifikasi asam amino ada dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino tidak esensial. Asam amino esensial diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan tidak dapat disintesa tubuh, harus dikonsumsi tiap hari. Sedangkan asam amino tidak esensial, asam amino yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, dapat disintesa oleh tubuh. Jenis asam amino esensial yaitu leusin, isoleusin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, theronin, lisin, dan histidin. Sedangkan tidak esensial yang bersyarat yaitu prolin, serin, arginin, tirosin, sistein, tireonin, dan glisin. Sedangkan yang tidak esensial glutamat, alanin, aspartat, dan glutamin. Klasifikasi berdasarkan sumber terdapat dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Berdasarkan fungsi fisiologik, 1. Protein sempurna yaitu atau bisa dibilang asam amino esensial lengkap terdapat pada protein hewani, sanggup mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan, penting untuk bayi, balita, dan ibu hamil. Kedua, protein setengah sempurna yaitu asam amino esensial tidak lengkap pada protein nabati, memelihara jaringan tapi tidak mendukung pertumbuhan badan dan dibutuhkan pada masa dewasa. Mutu protein. Mutu protein ditentukan jenis dan proporsi asam amino. 1. Protein komplit atau bermutu tinggi, yaitu mengandung semua jenis asam amino esensial. Kedua, protein tidak komplit atau bermutu rendah, yang tidak mengandung atau kandungan asam amino esensial tidak lengkap, protein nabati dan kacang-kacangan kecuali kedelai. Asam amino pembatas. Asam amino yang terdapat dalam jumlah terbatas untuk memungkinkan pertumbuhan. Pertama, pembatas pada kacang-kacangan, yaitu metionin. Kedua, pembatas pada beras, yaitu lisin. 3. Pembatas pada jagung, triptofan. 2 jenis makanan dengan asam pembatas yang berbeda jika dimakan bersama akan menjadi susunan protein yang komplit atau sempurna. Contoh, nasi yang terbatas lisin ditambah tempe yang terbatas metionin, bubur beras terbatas lisin dan sedikit ditambah sedikit susu. Sumber energi 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Fungsi protein adalah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan dan pemeliharaan. 2. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh seperti hormon tiroid, insulin, enzim, membentuk Hb, asam amino triptofan sebagai prekursor niacin. 3. Mengatur keseimbangan air. 4. Pembentukan antibodi. 5. Mengangkut zat gizi. 6. Protein pengikat vitamin A untuk vitamin, transferin alat angkut FEDMN,
protein untuk lemak. Proses metabolisme protein di dalam tubuh. Pertama, ketika makanan masuk ke dalam perut, enzim pepsin akan memutuskan ikatan peptida pada sisi NH2 dari asam amino aromatik, yaitu phenylalain, tyrosin, dan tritofan. Asam amino hidrofobik, leusin, isoleucin, dan metionin, dan dekarboksilat, glutama, dan aspartat untuk mencerna protein. Karena proses ini membutuhkan pH yang ideal, pemutusan ikatan peptida ini hanya dapat terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam. Enzim yang dapat memutuskan ikatan protein tidak dapat berfungsi setelah makanan mencapai usus besar, karenanya tingginya pH. Metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni saat pankreas mensekresi tripsin, kemotripsin, dan karbohoksipeptida. Proteas gaster dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Peptida di batas usus halus selanjutnya menghidrolisis peptida rantai sedang dan kecil ini menjadi asam amino dan tripeptida bebas. Produk akhir metabolisme protein inilah yang siap diserap dan dipergunakan oleh sel sehingga tubuh merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Sekitar 75-80% asam amino hasil proses metabolisme protein akan digunakan kembali untuk pembuatan protein baru. Melalui siklus Krebs, sebagian asam amino yang diserap tubuh juga akan diubah menjadi ATP, gas karbon dioksida, dan air. Tubuh tidak akan menyimpan sisa asam amino yang berlebih. Sisa asam amino ini akan segera mengalami katabolisme dan diubah menjadi urea untuk bahan kimia amfibolik yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Angka kecukupan protein. Kebutuhan protein konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein tubuh dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Menurut WHO, 10-15% dari total energi. Dan menurut WNPG, tahun 2004, 10-20% dari total energi. Dan menurut PUGS, tahun 2012, 25% dari total energi. Dampak kekurangan protein. Kekurangan protein dapat terjadi bila asupan protein tidak cukup atau bila tubuh tidak bisa mencerna dan menyerap protein dengan baik. Sejumlah dampak buruk yang dapat muncul akibat kekurangan protein adalah 1. Kerontokan tubuh, kerontokan rambut, yaitu kurangnya asupan protein bisa memicu kerontokan rambut. Hal ini karena saat tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Efeknya, rambut menjadi rapuh, mudah rontok, dan menjadi lebih tipis. 2. Gangguan fungsi otak dan kesehatan mental. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Alasannya adalah karena asam amino yang terdapat pada protein dibutuhkan untuk pembentukan beragam jenis neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus atau pesan ke sel saraf otak maupun otot. 3. Imunitas tubuh menurun. Kekurangan protein dapat menurunkan kekebalan atau imunitas tubuh. Itulah sebabnya orang yang kebutuhan proteinnya tidak tercukupi dengan baik lebih rentan terkena penyakit, khususnya penyakit infeksi. 4. Pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh kecukupan asupan proteinnya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, protein merupakan bahan baku berbagai jaringan hormon dan neurotransmitter. 5. Proses penyembuhan luka menjadi lambat. Kekurangan asupan protein dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Itulah penjelasan tentang protein. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.